Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, kebakaran, longsor, ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Baik itu musibah rumah tangga, musibah makar, ya, karena pada dasarnya makar adalah perbuatan yang sistematis, yang direncanakan, yang jelas itu akan sangat merugikan bagi semua orang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam semangat. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa, pada pagi hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan nanti menjadikan ladang ibadah keberkahan di dunia wal akhirah, ya. Dan Al-Fakir tidak mempunyai banyak ilmu, cuman hanya memberanikan diri. Di luar sana banyak sekali para sesepuh senior keris yang ilmunya sundul langit tapi tidak mau bikin YouTube. Nah, kalau Al-Fakir ilmunya hanya biji sebutir debu di tengah gurun pasir, cuman hanya memberanikan diri. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ya, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk Tosan Aji sendiri pecintanya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan isoteri. Isoteri adalah suka dengan isinya, tuah, angsar, atau manfaatnya yang bisa dirasakan oleh si pemilik. Yang kedua adalah pecinta Tosan Aji dengan esotori. Esoteri artinya dia lebih suka dengan antikanya, ya, dari fisiknya, tangguhnya, utuhnya, sepuhnya. Kemudian yang ketiga suka dengan dua-duanya, suka dengan isoteri maupun esoterinya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, jadi kenapa saya jelaskan seperti itu, agar anda, para generasi milenial itu tidak canggung, tidak malu ketika mengkoleksi pusaka. Karena Tosan Aji sendiri bermakna, Tosan artinya adalah besi, aji artinya yang dimuliakan. Kenapa kok dimuliakan? Karena pada proses awalnya pembuatan Tosan Aji ini penuh dengan ikhtiar batin. Ya, ikhtiar batin itu tirakat, dongak, puasa, wirid, meditasi, nyepi dan lain sebagainya, agar apa yang menjadi harapan dan cita-cita si pemesan awal keris tersebut ataupun cita-cita dari sang empu itu tercapai, diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilambangkan dengan nama dapur, dengan luk ataupun lurus, dengan pamor. Ya, pamor adalah doa dari lambang doa dari sang empu yang disematkan pada bilah pusaka. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang cukup gagah, cukup banyak dicari orang, dapurnya pun gampang-gampang susah. Ya, kalau lagi cari susah ya susah, karena ini dapur ini melambangkan agar orang itu mempunyai satu kelincahan, terengginas, kemudian lincah, orangnya itu digambarkan disukai oleh banyak orang. Kemudian dia juga waspada, karena dalam hidup ini dibutuhkan satu kelincahan dalam melakukan segala sesuatu, cepat dan tepat, tapi juga waspada. Tadi yang dikatakan cepat adalah dengan kelincahan, terengginas. Tepat artinya tidak melupakan kewaspadaan pula. Jadi timingnya pas ketika kita akan mengeksekusi satu keputusan dan akan berbuat satu tindakan, itu pas, tidak meleset, ya. Dan ini dikaitkan dengan dapur yang jelasnya adalah dapurnya nama sebuah burung
Udah jelas, udah clue-nya udah jelas, yaitu dapur jalak. Tapi jalak apa itu? Ya, nanti kita lihat dapurnya dapur jalak apa. Ya, kita lihat ricikan dari pusaka tersebut. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ambil bilah pusakanya. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta. Ikutnya adalah Wondo Gabel, ya, Kakok Gabel. Kemudian dengan pendok blewah, ya, lamen lawasan 0,5 bahan kuningan. Untuk kayunya ini adalah kayu katimoho pelet dengan pelet udan riris, ya. Kita ketahui pelet banyak sekali sahabat Pusaka Jawa, ada belang sapi atau ceplok banteng, ada kendit, ada selempang sampir, ada dewan daru, ada udan riris, banyak, ya. Nah, ada Purnama Dadari seperti itu. Astagfirullah. Kalau saya ingat nama Purnama, ingat seseorang. Ya Allah. Sekarang kita lihat mendaknya. Mendaknya ini adalah mendak meniran, sahabat Pusaka Jawa. Mendak juga banyak, ada kendit silang mira, ada kendit meniran, parijata, pirang-pirang lah. Kemudian untuk handle-nya ini jejeran nunggak semi, wondo, canteng, ya. Handle juga banyak, ada canteng, samba keplayu, Gatot Kaca Sebo, ya. Kita ambil bilah, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, nah ini bilahnya cukup gagah, ya. Nanti kita ukur, ada nggak ya ukurannya ya, panjang bilahnya berapa. Aduh, ukurannya di mana lagi? Udahlah, nggak usah diukur ya sahabat Pusaka Jawa. Tapi ini kayaknya di sekitar 37 cm sahabat Pusaka Jawa, ya, karena panjang bilahnya cukup panjang dan juga cukup lebar, ya. Kalau kita cermati, ini keris-keris gagah seperti ini, tampilannya enak. Kalaupun ditangting, tuh jatuhnya ke depan, ya, enak ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat bilahnya. Bilahnya lurus, jelas lurus. Kemudian di tengah bilah ini, ini kalau kita raba, ini ada kayak polisi tidur. Ini namanya oto-oto, ya. Pak sahabat Pusaka Jawa bisa lihat kan. Kemudian bilahnya lurus, gandiknya lugas, pejetan pun lajeng, ya. Sahabat Pusaka Jawa memakai serawean. Kemudian di sini memakai gusen sampai ke atas. Ini ada ini dari sini. Nah, ini sampai ke atas ini kan ada lisan seperti ini. Ini adalah gusen. Ini adalah dapur jalak nguwung. Dapur jalak nguwung tergolong dapur jalak yang banyak dicari oleh orang, ya. Dapurnya agak gampang-gampang susah. Kemudian juga ini sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat lagi secara seksama, ini juga memakai pejetan, ya. Nah, kalau kita lihat lagi secara seksama, pamornya itu dari ujung bilah sampai dari pangkal bilah sampai ujung bilah itu full, tidak putus. Istimewa, ya. Oke, sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah sebentar, tak lihat. Ini cukup istimewa. Sebetulnya pucukan bilahnya ini adalah Ambututumo, ya. Cuman karena sudah sangat sepuh, agak buntut tumonya sedikit tidak begitu terlihat. Tapi kalau kita cermati secara teliti masih terlihat Ambututumo. Pucukan bilah ada Ambututumo, Anggabah Kopong, ya. Kemudian ada Nyujen, ada Ngudup Gambir, Nugi Pinetet, ada Ngumyang, ya. Dan ini adalah Ambututumo. Biasanya keris-keris pada bilah pucukan bilah Ambututumo rata-rata gagah. Yang saya lihat, ya. Yang saya lihat itu rata-rata gagah bilahnya. Dan kebanyakan juga pada bilah ini apa? Pada bilah lurus kebanyakan. Ya, ini garapnya cukup jelas sahabat saya. Kalau kita dilihat dari seperti ini, nah, kayak gini ya. Ini cukup jelas, ini cukup simetris di odo-odonya sini, lurus gitu kan.
Kemudian kita lihat dari pejetan atau gelumbangannya, ini adalah bata rubuh. Karena kita ketahui pejetan atau gelumbangan ada dua, yaitu bata rubuh dan adeg bata. Bata rubuh itu seperti bata yang dibaringkan atau rubuh seperti ini. Kalau yang adeg bata berdiri. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita lihat gonjonya. Gonjonya juga cukup tebal, gagah, utuh. Ya, ini adalah gonjo sebit rontal. Sebit rontal mempunyai makna adalah seperti daun ron yang dicabik-cabik, sebit disebit, ya. Nah, untuk apa? Untuk gonjo kan banyak, ada gonjo sebit rontal, kelap lintah, gonjo wuwung, gonjo sepang, gonjo wilut, ya banyak. Gonjo dungkul. Nah, sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya cukup istimewa. Mungkin sebagian orang ini mengira adalah pamor Bonang Rinenteng karena dengan ciri-ciri di sini ada titik 2, titik 2, titik 2 terus, ya kan, bulatan-bulatan titik 2 ini dari pangkal sampai ke ujung bilah. Tapi kalau kita cermati, kalau Bonang Rinenteng itu tidak dipenuhi oleh pamor atau tidak diikuti oleh pamor yang lain yang full bilah seperti ini. Nah, ini adalah pamor kembang pala. Pamor kembang pala atau kembang polo tergolong pamor yang langka. Pamor yang sangat susah, apalagi di keris-keris sepuh. Ya, seperti itu. Kalau keris-keris baru banyak. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini mumpung saya ingat nih ya. Nih, tempat lipat besinya di sini terlihat. Apalagi dari sini nih. Nah, ini nih. Ini ya sap-sapan tuh. Sap-sapan besinya kelihatan tuh. Di samping sini juga kelihatan. Jadi ini memang sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Di sini sap-sapan besinya kelihatan. Tempaan besinya kan dilipat dari kotokan, diketok-tok-tok, dilipat lagi, tempa lagi. Di sini ada kelihatan. Ya, oke. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pula tentang pamor kembang pala atau kembang polo. Pamor kembang polo adalah perpaduan dua pamor, yaitu pamor miring dan pamor melumah. Tentunya perpaduan dua pamor ini jelas garapnya memerlukan ekstra antara perpaduan itu. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan pamor kembang pala atau kembang polo itu mempunyai tuah atau angsar adalah yang pertama untuk kewibawaan. Ya, kewibawaan sendiri, ketika orang mempunyai wibawa yang besar, wibawa itu mencakup semuanya, ya sahabat Pusaka Jawa. Bisa saja kewibawaan itu mencakup tentang patah ini, tentang bicaranya, ya, tentang bicaranya, ya. Jadi wibawa itu bisa tentang bicaranya yang membuat orang segan, tentang tindak tanduknya dan sikapnya, ya, orangnya lewat saja sudah nyegeni. Dan saya lebih senang dengan orang yang berwibawa, karena ketika orang itu berwibawa, sahabat Pusaka Jawa, menurut saya levelnya bisa melebihi dari pengasihan. Kenapa? Ketika orang berwibawa berbicara, orang tertunduk, segan. Ketika orang berwibawa itu meminta, pasti dikasih karena nggak enak. Makanya saya bilang ada nilai plus lebih daripada pengasihan. Kenapa? Karena kalau pengasihan mungkin orang bikin senang, tapi kalau berwibawa ini dua, ya bikin orang senang dan juga orang bikin segan atau segen nek wong Jawa ngomong. Ya, itu. Kemudian yang tuah yang kedua adalah untuk kerezekian. Nah, ini dia. Jadi kadang kan orang cuman satu sisi saja wibawa saja. Seperti salah satu contoh pamor adalah ya, kayak pamor Sada Saler atau Blarak Sineret gitu kan. Tapi ini itu double, ya, wibawanya dapat, rezekinya dapat. Ya, jadi yang sangat-sangat penting dalam hidup ini adalah ketika kita mempunyai rezeki yang banyak. Grujuk seperti air terjun, bruk dan kemudian banyak tapi juga bisa kumpul. Ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Jadi siapa orangnya yang tidak ingin rezekinya banyak? Kalau kita pengen hidup mulia di dunia, kadang orang mulia itu banyak. Mulia karena ilmu, mulia karena akhlak,
mulia karena harta, mulia karena jabatan. Nah ini kalau kita bicara tentang rezeki berarti lebih cenderung mulia karena harta. Uang bukan segalanya, tapi hampir sekarang kita memakai uang. Mau kencing saja harus bayar, ya kan, seperti itu. Naruh motor sebentar aja bayar parkir, ya kan. Dan sekarang sudah menjadi rahasia umum, orang dipandang dihargai setelah jadi banyak duitnya. Ngomong salah be dibela bahasanya nek wong anak duitnya tak kayak gue ya. Ini saya ketemu ininya nih, meterannya. Kita ambil meterannya, kita ukur panjang bilanya berapa. Panjang bilanya tuh kan saya bilang 38 cm, cukup istimewa. Lebar bilanya bagian tengah ya, itu 2,5an, 2 cm lebih. Untuk gonjoknya ya, gonjoknya gagah. Ini memang keris gagah, sahabat pusaka Jawa, keris gagah ini. 8 cm. Gonjo kalau sudah 8 cm panjang, gagah. Terus tinggi, gonjonya pun tinggi. Agak tinggi ini. Sekitar 1 cm gonjonya. Ya kan? Gonjonya tingginya 1 cm. Cukup gagah, tebel. Oke. Ya. Kemudian kita bicara tentang makna filosofi dari dapur lurus. Dapur lurus mempunyai makna filosofi, lambangnya adalah agar si pemilik keris lurus itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya semakin bertambah imannya. Ketika kita ada masalah, Allah teguhkan hati kita agar tidak berbuat yang tidak baik. Kemudian kita ditambah keimanan kita bahwasanya hidup di dunia itu ya tempatnya masalah, di mana kita ditempa untuk menjadi manusia yang lebih baik. Seperti halnya berlian, tadinya kan batunya kusam, ketika digosok, dibentuk, di-cutting, akhirnya menjadi batu mulia yang paling mahal di dunia, berlian. Seperti itu, dengan tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Manusia pun seperti itu. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita tiap hari bertambah lebih bagus, lebih baik, dan akhirnya kita menjadi manusia yang banyak dicintai, banyak dirindukan, dan banyak dipuji-puji orang, walaupun pujian itu kadang menyesatkan, membuat lupa diri. Tapi setidaknya daripada kita jelek, yang penting kita jadi orang yang baik. Seperti halnya berlian atau intan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, sekarang kita lihat pasikutannya. Besinya ini terus berkesan kering, sahabat Pusaka Jawa. Ya, pasikutannya ini galak, gagah dan galak. Ya, kemudian juga besinya kayak kurang wasuhan, warna besinya hitam keabu-abuan, sahabat Pusaka Jawa. Ya, kemudian pamornya mubiar. Jelas, pamornya jelas banget kan. Kemudian nyekrak, kalau kita raba itu nyekrak kasar. Ya, kemudian kalau kita lihat dari gandiknya yang agak miring, ya. Kemudian gonjonya sebit rontal, sirah cicaknya juga pendek. Ini adalah garap Madura Muda. Kalau bicara Madura Muda itu eranya apa? Kan ada Madura Sepuh dan Madura Muda. Madura Sepuh biasanya besinya hitam kehijauan. Ini hitam keabu-abuan. Yang tadi saya cirikan itu berarti seera dengan kalau di Jawa era Mataram Amangkuratan. Mataram Amangkuratan kalau tidak salah 1646 apa 1400 berapa ya? Ya, Amangkuratan lah ya. Amangkuratan kalau nggak salah 1646 kalau nggak salah ya. Kalau salah dimaafkan. Itu era Raja Amangkurat pertama. Cukup sepuh. Sekarang tahun berapa? 2024 ya. Kemudian di sini juga di bagian gandik juga terlihat tempat lipat besinya. Ya. Dan untuk bilah juga gonjo masih ori. Ya, kita lihat bilah dengan gonjo masih ori. Di sini ada tempat lipat besinya kelihatan tuh. Sap-sapannya. Ya, ini sap-sapan. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat ya, tampilan bilahnya yang gagah, ditangting pun enak. Dapur jalak ini yang dulu waktu saya masih suka hunting, suka ketemu dengan banyak kolektor, rata-rata dapur jalak yang pegang itu pejabat.
Rata-rata. Artinya orang yang bekerja pada instansi, entah itu instansi pemerintahan, kalaupun dipegang dulu ya, kalau di wira swasta ya orang-orang tinggi. Saya kurang tahu kenapa. Saya kok banyak sekali menemui dapur jalak dipegang orang-orang kaya, baik secara status sosial di masyarakat maupun di perusahaan, di tempat dia bekerja. Seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris jalak nguwung, ya, keris dapur jalak nguwung ini dengan pamor kembang pala atau kembang polo, diharapkan si pemilik itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Kemudian dia mempunyai kewibawaan yang besar dan juga rezekinya pun besar dan banyak, ya. Terus dia dicintai oleh banyak orang. Dia dalam melakukan kehidupan sehari-harinya, dia melakukan satu keputusan yang cepat dan tepat, juga dia waspada. Karena burung jalak itu kan lincah, tapi juga ketika ada bahaya dia cepat menangkap sinyal dan cepat perginya. Burung jalak itu dalam mencari makannya itu tidak merugikan. Dia datang di punggung kerbau, mematuki kutu-kutu kerbau, kerbau merasa dienakan. Jadi orang yang punya dapur jalak di kehidupan sehari-harinya mempunyai sifat yang baik, tidak merugikan banyak orang, karena di situ jalak sendiri mencari makannya sendiri, tidak rusuh, tidak merusak, tidak merugikan orang lain, ya, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme yang tadi saya gambarkan. Ketika dia makan pun di punggung kerbau mencari kutunya kerbau, sedangkan kan kutu sendiri kan membuat resah kerbau itu gatel, ya kan, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.